A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini ikhwatul iman, kita akan membahas tentang salah satu wanita yang mulia, salah satu dari 4 wanita terbaik di alam semesta. Beliau adalah putri daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah penghulu daripada seluruh wanita di surga dan seluruh wanita di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah tersebut adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah, putri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ibunda beliau bernama As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Fatimah adalah ibu dari cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau adalah istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Beliau adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nasab beliau Fatimah bintu Rasulillah, ibni Abdillah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf. Beliau adalah putri Rasulullah SAW yang paling bungsu. Ibu daripada Sayyidina Fatimah adalah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidatuna Fatimah, beliau lahir sebelum Nabi diutus, diperkirakan 5 tahun sebelum Rasulullah diutus. Beliau diberikan julukan Az-Zahra, yang artinya adalah wajahnya yang berseri-seri. Dan beliau juga diberi julukan Ummul Hasan, dan juga dipanggil Ummul Husain, dan dipanggil Ummi Abiha, ibu dari ayahnya atau ibu dari bapaknya. Suami beliau adalah Ali bin Abi Thalib Al-Quraisy Al-Hashimi. Anak beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Sayyidah Fityanil Jannah. Beliau adalah sayyid atau pemimpin daripada para pemuda di surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib sesudah terjadi perang Uhud. Usia Fatimah pada saat itu 15 tahun 5 bulan setengah, dan usia Ali bin Abi Thalib pada saat itu 20 tahun 5 bulan. Fatimah Az-Zahra, beliau adalah anak bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra. Yang mana kita tahu anak-anak Nabi ada 7 orang, 6 orang dari Khadijah, dan 1 orang bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan Raja Mesir Al-Muqawqis kepada Rasulullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua anak Rasulullah meninggal di masa hidup Rasul kecuali Sayyidatuna Fatimah. Fatimah ia meninggal tidak lama setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam putus kecuali dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Al-Imam Ali mengatakan, "Khatabtu Fatimah ila Rasulillah." Aku melamar Fatimah kepada Rasulullah. Faqalat li maulatuli. Salah satu pelayan mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, apakah kamu tahu bahwa Fatimah itu dilamar?" Kemudian beliau mengatakan tidak. Lalu pelayannya tersebut mengatakan, "Kenapa kau tidak datang wahai Ali kepada Rasulullah dan melamar Fatimah?" Kata Ali, "Apa yang aku punya? Aku tidak punya apa-apa untuk melamar Fatimah bintu Rasulillah. Aku tidak punya mahar untuk beliau." Lalu pelayannya mengatakan, "Coba engkau datang kepada Rasulullah dan lamarlah Fatimah, pasti akan dinikahkan oleh Rasul." Kemudian pelayannya itu terus mendesak Ali untuk segera melamar dan menikah dengan Fatimah. Karena banyak dorongan daripada pelayan tersebut, akhirnya Ali datang bertemu dengan Rasulullah. Karena wibawanya Nabi SAW, ketika bertemu Rasul, beliau, Ali, itu tidak berani berucap. Sampai kata Ali radhiyallahu an, ketika aku duduk di depan Nabi mau ngomong, "Ya Rasulullah, aku mau menikah dengan Fatimah." Kata beliau, aku tidak bisa berucap sedikit pun. Satu kalimat pun tidak bisa terucap di hadapan Rasulullah. Ali diam, tidak bisa ngomong sedikit pun. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai Ali, apa yang ingin kau kabarkan kepadaku? Apakah kamu ada perlu?" Lalu Ali radhiyallahu an hanya terdiam. Pas Ali diam, Rasulullah tahu dari wahyu. Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, apakah engkau datang untuk melamar Fatimah putriku?" Lalu Ali menjawab, "Naam, iya ya Rasulullah."
Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Ali, apa maharmu untuk Fatimah? Kata Ali, aku tidak punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan baju perang yang aku pernah berikan kepadamu? Kata Ali radhiyallahu an, ada ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali dengan mahar baju perang yang dijual harganya hanya 400 dirham. Bayangkan ikhwatal iman, ini adalah putri daripada Rasulullah SAW. Maharnya dipermudah oleh Rasulullah. Ikhwatal iman, setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra, Ali tinggal di rumah agak jauh dari rumah Rasul. Jadi Rasul itu sulit kalau mau bertemu dengan Fatimah. Nah, Haritsah ibn Nu'man, sahabat Nabi, ia tinggal di sebelah rumah istri-istri Nabi. Akhirnya Nabi menawarkan agar Haritsah ibn Nu'man tukaran rumah. Fatimah pindah di sebelah rumah Nabi dan Haritsah ibn Nu'man pindah ke tempat yang agak jauh itu. Lalu Haritsah ibn Nu'man mengatakan, baik ya Rasulullah. Nabi SAW sangat bergembira, maka Nabi mengatakan, barakallahu fika ya Haritsah. Semoga Allah memberkahimu wahai Haritsah. Lalu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra tinggal di sebelah rumah Nabi SAW. Rumahnya sebelah-sebelahan dengan istri-istri Rasulullah dan mempunyai 2 pintu. Salah satu pintu masuk ke dalam masjid dan satu lagi di luar masjid. Maka Fatimah radhiyallahu anha walau hanya di rumah, tapi ia bisa mendengarkan apa nasihat yang disampaikan Nabi di dalam masjid kepada para sahabat. Sayyidatuna Fatimah, beliau mempunyai posisi khusus di dalam hati Rasulullah, termasuk salah satu orang yang paling dicintai Rasulullah. Bagaimana tidak Sayyidah Fatimah dicintai oleh Nabi? Ibunya saja orang yang paling Nabi cintai, Khadijah. Ketika ibundanya Khadijah wafat, yang bisa meringankan beban dan kesulitan Nabi adalah Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah membantu Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari beliau. Fatimah juga senantiasa bermusyawarah kepada Nabi. Sampai Sayyidina Ali pernah menceritakan bahwa Fatimah ini pernah mengadu kepada Rasul bahwa ia lelah tidak ada pembantu. Yang paling buat dia lelah adalah alat penggiling gandum yang biasa dia gunakan. Karena memang kalau menggunakan alat itu perlu tenaga, capek, subhanallah. Putri Nabi mengadu tidak punya pelayan, tidak ada pembantu. Putri kesayangan Nabi mengadu, tangan saya sakit ya Rasulullah. Kemudian ia minta diberikan pelayan, minta khodim kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan lebih bagus daripada pelayan? Iya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, apabila kalian hendak tidur, maka bacalah takbir Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah 33 kali. Itu lebih baik daripada kalian punya pelayan. Sayyidatuna Fatimah bukan hanya putri Nabi, tapi meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau meriwayatkan samaniyata asra hadisan, meriwayatkan 18 hadis dari Nabi. Dan ikhwatal iman, ada kemiripan antara Fatimah dan Rasulullah SAW. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku tidak pernah lihat orang yang mirip geraknya, duduknya, jalannya, berdirinya Rasul kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman, Rasul pernah bersabda, inna haza malakun lam yanzilil ardo qad qabla hazihil laila. Ada malaikat baru turun dari langit, dan malaikat ini tidak pernah turun sama sekali sebelumnya. Malaikat ini hanya turun malam itu saja dan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yubasyuruni, dan menyampaikan berita gembira, bi anna Fatimah sayyidat nisa ahlil jannah. Beliau Fatimah, penghulu daripada seluruh wanita yang ada di dalam surga nanti. Sayyidatuna Fatimah. Dan Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain, mereka dua sayyid, pemimpin para pemuda di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah menggaris 4 garisan di depan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tadruna ma haza, tahukah kalian 4 garis ini apa? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi katakan, garis 4 ini adalah wanita-wanita yang paling mulia di surganya Allah. Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad,
Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun, dan yang keempat Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa bin Maryam. Ini adalah 4 wanita mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha sangat melayani suaminya di dalam rumah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah jilid 6 halaman 33. Sesungguhnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha termasuk orang yang sabar bersama Ali bin Abi Thalib. Karena Ali itu tidak termasuk orang yang kaya. Menikah dengan Sayyidah Fatimah saja jual baju perang yang diberikan Rasul kepada beliau yang harganya 400 dirham. Dan kehidupan beliau bersama Ali itu sangat sederhana. Tetapi Sayyidatuna Fatimah tetap bersabar bersama Ali radhiyallahu anha. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, "Inna kunna azwajan Nabi indahu jami'ah, lam tughadir minna wahidah." Ketika Rasulullah menjelang sakaratul maut akhir hayatnya, seluruh istri Nabi berada di sekitar Rasulullah. Satu pun di antara mereka tidak ada yang pergi, semua berada bersama Nabi. Fa'aqbalat Fatimah alaiha salam tamsi. Datang Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah. Dan Fatimah beliau berjalan persis seperti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidah Fatimah masuk, Nabi mempersilakan Sayyidah Fatimah masuk dan mempersilakan Fatimah radhiyallahu anha duduk di sebelah kanan Nabi atau sebelah kirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki Fatimah 2 kali. Bisikan pertama yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimah tiba-tiba menangis terisak-isak. Kemudian ketika Rasul memandang wajah Fatimah lagi menangis bersedih, Rasul memanggil lagi Fatimah dan membisiki lagi kedua kalinya. Bisikan yang kedua, Nabi membuat Fatimah tertawa. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi kepadamu?" "Bisikan pertama engkau menangis, sedangkan bisikan kedua engkau tertawa." Maka kata Sayyidah Fatimah, "Aku tidak akan bongkar rahasia Rasul." Ketika Rasulullah wafat, Aisyah masih penasaran dengan apa yang disampaikan Nabi kepada Fatimah. Kemudian Aisyah terus mendesak Fatimah untuk menceritakan hal itu. Katanya Fatimah, "Karena Rasul sallallahu udah wafat, maka aku akan ceritakan. Pertama, Rasul mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling pertama menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah wafatnya. Maka kemudian aku pun menangis. Kemudian Rasul kembali membisikkanku bahwa aku adalah pemimpin para wanita penduduk di surga. Dan aku pun tersenyum dan tertawa. Dan betul Sayyidatuna Fatimah adalah orang yang pertama wafat sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kesedihan Sayyidatuna Fatimah ketika Rasulullah menjelang akhir hayat sakaratul maut, beliau sangat sedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan dengan disampaikan berita gembira kepada beliau bahwa beliau adalah orang yang paling pertama menyusul sesudah wafat Nabi dan menjadi penghulu daripada seluruh wanita yang ada di dunia. Kemudian ketika Rasulullah wafat dan dimakamkan oleh para sahabat, Sayyidatuna Fatimah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. "Ya Anas," kata Fatimah, "bagaimana kalian bisa tega memakamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur? Dan kenapa kalian bisa tutup kuburan Nabi itu dengan tanah?" Sambil sedih menangis Fatimah mengatakan ini. Mendengar ucapan Fatimah, Anas bin Malik menangis. Ia teringat dengan Rasulullah dan beliau tidak bisa jawab perkataan Sayyidatuna Fatimah. Rasul telah wafat, manusia paling mulia. Semoga Allah pertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin. Ikhwatal iman, diriwayatkan bahwa Sayyidah Fatimah karena sedih atas wafatnya Rasulullah, tidak lama beliau jatuh sakit dan kemudian beliau wafat. Beliau Fatimah wafat 6 bulan setelah wafat Nabi. Dan yang menyolatkan jenazah Sayyidah Fatimah adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Dan Sayyidatuna Fatimah dimakamkan di kuburan Baqi. Sayyidatuna Fatimah wafat di malam hari Selasa, 13 Ramadan tahun 11 Hijriah. Dan usianya beliau ketika wafat adalah 29 tahun. Sayyidah Fatimah dengan kemuliaannya dan begitu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih sangat muda, 29 tahun. Dan Sayyidina Ali sangat sedih dengan wafatnya Fatimah. Beliau kehilangan sosok wanita yang mulia. Yang paling dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatuna Fatimah.
Wallahu alam bisawab. Ini adalah biografi singkat tentang Sayyidatuna Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ibu daripada Hasan dan Husain, pemimpin para pemuda di surga. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita dan Allah menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.